Ya, selamat siang teman-teman. Selamat bergabung dalam kegiatan Free Scholarship Webinar 2022. Baik, acara inti kita, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ibu Evi Muafiah, MAG selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Yang kami hormati Bapak Dr. Wirawan Fadli, MPD selaku Ketua Jurusan Tadris IPA IAIN Ponorogo. Yang kami hormati Kakak Rika Asfosa, SSI MSc selaku pemateri dalam Free Scholarship Webinar 2022 serta para peserta yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita haturkan rasa puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana senantiasa memberikan nikmat taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa melalui Zoom meeting ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ketiga kalinya, perkenankanlah saya, Firda Katrina Oktaviani, sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, acara inti. Acara yang kelima, foto bersama. Dan acara yang keenam, penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran, Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk seluruh peserta webinar untuk berdiri dan meng-on-kan kameranya.
Dimohon untuk duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan Ketua HMJ Tadris IPA kepada Saudari Vicky Afifah Al-Mu'alimah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kakak Moderator, Kak Firda. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati Kak Rica Asrosa, SSI MSC, selaku pemateri pada webinar pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, Bapak Dr. Wirawan Fadli, yang alhamdulillah pada siang hari ini dapat membersamai kita. Selamat siang Bapak. Dan yang saya banggakan seluruh teman-teman HMJ Tadris IPA IAIN Ponorogo dan juga seluruh peserta webinar scholarship pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama melakukan scholarship webinar dengan media online tanpa ada halangan suatu apapun. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, manusia agung, sang reformis akbar, manusia sempurna, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman peserta webinar yang saya banggakan, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya beasiswa itu sangat tren di kaum kita, yaitu kaum pelajar ataupun mahasiswa. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya beasiswa itu diberikan untuk membantu baik bersifat material maupun non-material yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa untuk membantu dalam program pendidikannya. Oleh karena itu, banyak sekali lembaga atau instansi di luar sana yang menawarkan untuk memberikan beasiswa kepada pelajar, khususnya mahasiswa. Namun semakin banyak instansi yang menawarkan akan pemberian beasiswa, itu juga semakin banyak peminat dari beasiswa itu sendiri. Nah, oleh karena itu persaingan dalam mendapatkan beasiswa ini sangat ketat. Nah, oleh karena itu kami di sini HMJ Tadris IPA melalui divisi riset dan intelektual, melalui program sharing session, berusaha untuk memberikan solusi kepada setiap mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa dan juga harus berjuang mendapatkan beasiswa melalui persaingan yang ketat. Oleh karena itu harapannya nanti teman-teman dapat mengikuti acara webinar ini secara maksimal. Semoga apa yang kami berikan dapat teman-teman rasakan manfaatnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan yang kedua, sambutan Ketua Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam kepada Bapak Dr. Wirawan Fadli, dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Rektor, Ibu Dr. Hajah Evi Muafiyah AG, yang terhormat Mbak Ketua HMJ, Mbak Vicky, dan juga yang terhormat Ibu Rika Asrosa MSc dari Universitas USU, ya, dari Universitas Sumatera Utara. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul ya secara online dalam acara free scholarship webinar, yaitu adalah acara webinar terkait tentang program beasiswa. Pertama-tama mungkin terkait tentang beasiswa, ini adalah sesuatu yang menarik dan merupakan harapan dari kita semuanya ya selaku pendidik untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Namun memang dalam kenyataannya ketika kita menginginkan itu pasti ada perjuangan yang ekstra keras ya untuk mendapatkannya, karena saingannya tidak hanya tingkat lokal dari IAIN Ponorogo tapi nasional ya. Jadi seluruhnya memiliki keinginan yang sama, tujuan yang sama untuk mendapatkan beasiswa. Maka dari itu dengan adanya acara free scholarship webinar ini, kami berharap kepada Ibu Rika Asrosa memberikan pengalamannya, memberikan gambaran terkait tentang bagaimana proses mendapatkan beasiswa untuk mendapatkan khususnya beasiswa LPDP luar negeri. Ini memberikan pengalamannya, sharing session, sehingga nanti adik-adik dari Tadris IPA IAIN Ponorogo ini dapat mengikuti jejak langkah yang sudah dilakukan oleh Ibu Rika. Okay. Tapi ini untuk gambaran bahwa sebenarnya dari Tadris IPA ini juga ada 2 orang yang telah mendapatkan LPDP, tapi LPDP-nya secara nasional. Yang pertama ini kebetulan dua-duanya ini tujuan sekolahnya sama, yaitu di UNJ. Maka dari itu nanti untuk melengkapi barangkali sharing pengalaman berikutnya ini juga bisa langsung nanti kami dari pihak Prodi akan memberikan kontak ya kepada mungkin kakak tingkat Anda yang sudah mendapatkan beasiswa tersebut, sehingga nanti barangkali itu juga bisa menularkan energi positifnya untuk mendapatkan beasiswa. Dan khusus untuk nanti materi webinar ini memang diarahkan kepada internasional ya, LPDP yang tingkatnya adalah tingkat internasional. Jadi kami berharap mendapatkan ilmu yang nanti bisa membuat kita semuanya ini nanti tergerak untuk mengikuti program-program pemerintah khususnya LPDP, sehingga nanti ke depannya akan meningkatkan kualitas dari program studi kita dan juga untuk meningkatkan lulusan kita nanti setelah lulus kan nanti mereka bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga barangkali nanti bisa kembali kepada alma maternya di IAIN Ponorogo itu dengan kondisi memang bisa menjadi semakin lebih baik lagi, bisa menjadi pendidik di IAIN Ponorogo khususnya ataupun nanti di kampus-kampus lain pada umumnya. Karena ketika kita mendapatkan program S2 paling tidak adalah kita memiliki peluang untuk mengajar ya di perguruan tinggi yang lainnya. Jadi kami mohon ilmu atau sharing ilmunya Bu Rika kepada kami semuanya, dan dengan harapan semoga apa yang ditularkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mampu untuk memotivasi kita semuanya untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekaligus untuk membuka acara, mari kita bersama-sama buka acara ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Jika ada salah dan khilaf mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih
Acara yang keempat yaitu acara inti, yaitu webinar yang akan diambil alih oleh moderator. Dimohon untuk seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung. Kepada moderator, saya persilahkan. Terima kasih kepada MC atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ulfa Nur Uswatun Hasanah sebagai moderator pada kegiatan kali ini, Free Scholarship Webinar yang bertemakan Motivate and Explore Yourself in Achieving Dreams with Scholarship. Memasuki acara inti ya kali ini, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita pada siang hari ini, yang mana akan disampaikan oleh salah satu beliau dosen Universitas Sumatera Utara, Kak Rika Asrosa, SSI MSc. Beliau ini akan menyampaikan terkait dengan kiat-kiat meraih beasiswa LPDP khususnya, beserta pengalaman-pengalaman beliau yang akan dibagikan pada kesempatan kali ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita sambut saja secara langsung kepada Kak Rika. Assalamualaikum Kak Rika. Waalaikumsalam semua, apa kabar? Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, teman-teman semua, di sini saya akan menyampaikan sedikit ya tentang CV beliau sebelum Kak Rika ini menyampaikan materinya. Nah, yang pertama, beliau ini menempuh pendidikan pada tahun 2014 hingga 2018 di BSc Material Fisika University of Sumatera Utara. Kemudian dilanjutkan di MSc in Advanced Material Science University College London, dan juga untuk saat ini ya Kak ya, ada di PhD in Material Science University College London. Kemudian pengalaman kerja beliau, ini ada yang pertama itu beliau seorang dosen di salah satu di Fakultas Matematika dan Natural Science Universitas Sumatera Utara, and then beliau juga English teacher, reviewer, research assistant. Lalu pencapaian beliau selama menempuh studi yaitu in the year 2021 Graduate Scholarship LPDP Award, 2018 Graduate Scholarship LPDP Award, PKMKC Grant 2018, kemudian and then in the year 2017 sebagai third place of the most outstanding student, Faculty of Mathematics and Natural Science, University of Sumatera Utara. First place of stand perguruan tinggi on the 5th annual event Pekan Inovasi Sumatera Utara. Nah, itu merupakan CV singkat beliau. Mungkin masih ada banyak sekali ya pencapaian-pencapaian beliau yang belum saya sebutkan di sini, yang nanti bakalan kita bisa simak dari cerita-cerita dan juga pengalaman-pengalaman beliau. Nah, selanjutnya saya persilahkan nih kepada Kak Rika Asrosa untuk menyampaikan materi dan juga dilanjutkan dengan feedback ya Kak nanti. Nah, sebelumnya di sini saya akan mengingatkan untuk penyampaian materi kali ini ada 1 jam, dimulai dari sekarang. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Rika. Baik, terima kasih Ulfa untuk kesempatannya, dan sebelumnya terima kasih juga untuk kepada Pak Wirawan Fadli. Nanti di sini kita akan membahas full ya gimana tips dan trik bisa dapetin LPDP ke luar negeri. Juga kita sedikit membahas mungkin pengalaman saya selama di sini. Boleh juga ketika nanti sesi Q&A kita lebih dalam membahas pengalaman-pengalaman. Jadi mungkin boleh tolong langsung di-share screen aja PPT-nya dari operator. Oke,
Sebelumnya saya mau menyapa dulu ya semuanya, apa kabar? Semoga sehat ya di sana, dan di Indonesia ini jam 1:30 siang ya. Kalau di sini masih jam 6:30 pagi waktu London. Dan semoga semua yang mau melanjutkan studinya ke luar negeri bisa kesampaian dan terwujudkan ya, amin. Yuk kita langsung bahas aja untuk mempersingkat waktu. Boleh next? Nah, jadi kita bahas sedikit nih, kenapa sih kita perlu pursue higher degree gitu ya, perlu melanjutkan pendidikan kalau bisa sampai ke luar negeri. Nah, jadi alasan yang pertamanya itu adalah mungkin bisa mengidentify our potentials. Jadi kayak ada hal apa ya, ada talent dan skills yang kita itu belum tahu nih yang ada di diri kita along the way ketika kita melanjutkan pendidikan, baik itu pendidikan S1, S2, S3, selama prosesnya kita bisa menemukan hidden talents ini, bisa menemukan hidden skills, karena pada dasarnya kita nggak akan pernah tahu bahwa kita punya kemampuan itu atau enggak ketika kita tidak mencobanya. Jadi ketika kita try things, kita akan menemukan hidden talents dan skills ini along the way. Terus build soft skills. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi masalah dengan level yang lebih tinggi itu akan memberikan kualitas diri juga yang lebih tinggi, seperti memberikan skill leadership, communication, critical thinking skills. Nah, ini hal-hal yang kita bisa dapatkan ketika kita melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena level masalah yang kita hadapi juga semakin lebih tinggi. Jadi cara kita menyelesaikan dan menghadapi masalah tersebut juga menjadi lebih elegan dan juga lebih bijak. Terus expand your career options. Nah, jadi ketika kita bisa melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, itu memberikan pilihan karir yang lebih banyak untuk kita, karena kita sudah mendapatkan skills yang beragam, terus pengalaman yang banyak, dan juga networking. Nah, jadi kita bisa milih nih mau karir di bidang apa gitu. Terus bisa meningkatkan potensial earnings kita, pemasukan kita juga bisa jadi lebih banyak gitu ya. Maksudnya sumbernya itu bisa jadi lebih beragam dengan skill-skills yang kita punya, kita bisa making money gitu. Terus kesempatan untuk menemukan passion kita. Nah, jadi apa ya, kalau dari saya sendiri, prinsip saya itu selalu do something that we like or we love or we enjoy. Jadi lakukan sesuatu yang kita senangi. Itulah kunci bahagia untuk diri sendiri. Jadi ketika kita melakukan hal yang paling kita senangi, biasanya itu akan memberikan semangat untuk kita terus mau mengejarnya, dan juga kita benar-benar menikmatinya gitu. Jadi kita nggak merasa terpaksa atau merasa ini adalah suatu beban gitu, tapi menjadi sesuatu yang kita senangi. Terus kita bisa build networking. Nah, jadi salah satu alasan kenapa saya juga melanjutkan studi ke luar negeri di London khususnya karena ingin build networking nih antara USU dan UCL gitu. Jadi kalau bisa kita punya MOU antara UCL dan USU sehingga para student kita yang ada di USU bisa mungkin nanti exchange-nya itu ke UCL, ke London gitu ya. Terus ada beberapa kerjasama riset yang bisa kita lakukan antara London dan Medan gitu, UCL dan USU gitu. Dan terakhir bisa mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Nah, ini personally juga ya, based on my experience, kualitas hidup saya itu setelah mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi gitu ya, itu terasa sekali gitu perbedaannya, baik itu dari kualitas diri, dari karakter, kemudian juga pemasukan, terus juga bagaimana cara kita memandang suatu masalah, itu sangat berbeda dari saya yang tahun-tahun sebelumnya, mungkin ketika dulu masih S1 gitu ya. Kalau S1 dulu dapat masalah yang ya sepele gitu ya, kerasanya itu kayak mental breakdown banget gitu. Tapi ketika udah di titik ini tuh kayak mendapatkan suatu masalah yang mungkin lebih berat, kayak kita udah jadi lebih santai, kita lebih bijak dalam menghadapinya, dan kita tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Saya kira seperti itu. Boleh next?
Nah, ini ada beberapa scholarship opportunity. Nah, salah satunya itu ada LPDP yang dari Indonesia, ada Chevening yang dari UK, terus ada Australia Awards dari negara Australia, DAAD itu Jerman, terus ada Turkish Scholarship juga, ada Students, ini Belanda, terus ada Fulbright itu Amerika, dan Erasmus ini beberapa negara yang bisa kita lakukan beberapa kayak lanjut studi di beberapa negara gitu ya. Oke, lanjut. Nah, gimana sih caranya bisa dapat kesempatan untuk lanjut dengan beasiswa gitu ya? Yang pertama itu kita harus benar-benar inisiatif dan kepo gitu di positive ways ya. Jadi manfaatkan sosial media dan internet untuk menggali informasi beasiswa. Jadi kayak sekarang tuh gampang ya dengan menggunakan HP doang kita itu bisa akses semua informasi yang ada di dunia gitu. Nah, jadi harus kepo, harus inisiatif untuk selalu mau tahu tentang informasi yang ada gitu. Terus yang kedua, aktif di event, seminar, exhibition itu boleh, sangat disarankan. Kemudian bisa melalui networking, mungkin alumni, dosen, teman, kenalan atau gebetan juga yang mungkin udah dapat beasiswa, bisa nih digali informasi dari dia gitu ya. Lanjut. Nah, ini boleh follow Instagram official pemberi beasiswanya langsung, karena di sana pasti selalu mereka update gitu ya, ada kapan nih buka, terus kayak mungkin ada beberapa informasi yang kita miss dari websitenya juga kita bisa dapetin dari Instagramnya. Pasti semua punya Instagram kan, jadi langsung follow aja pemberi beasiswanya, kayak ada LPDP, Chevening, bahkan ada kayak Chevening Alumni Indonesia khusus gitu. Lanjut. Nah, ini join grup Telegram juga sangat disarankan. Jadi, dulu itu saya itu juga join grup Telegram untuk kayak dapetin informasi-informasi. Karena banyak banget grup Telegram yang kayak khusus nih LPDP dalam negeri, ada LPDP luar negeri, bahkan batch-batchnya juga itu ada grup Telegram yang mereka bikin sendiri. Walaupun nggak resmi, tapi kayak kita bisa bertukar informasi di dalam grup ini. Bahkan kita bisa cari teman untuk nanti tinggal di, misalkan lulus nih di UK, mau cari teman satu rumah itu bisa juga dari grup Telegram. Jadi kayak ini sangat disarankan untuk kalian join grup Telegramnya. Lanjut. Nah, ini yang paling penting. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah googling website resminya. Jadi kalau kayak LPDP sendiri itu ya, itu udah lengkap banget di websitenya sebenarnya. Kayak coba kalian buka, klik aja nanti link yang ada di sini, itu kalian buka websitenya langsung, dan di sana ada bagian the scholarship atau beasiswa, terus di situ nanti ada beberapa jalur beasiswa yang bisa kalian lihat, kemudian download buku panduannya. Nah, di buku panduannya ini, kayak udah lengkap banget gitu loh, dari syaratnya, terus bahkan syarat umum dan syarat khusus itu udah dijelaskan di situ. Terus juga kayak sertifikat apa yang harus diupload, contoh-contohnya, formatnya, bahkan sampai dengan bagaimana format surat rekomendasi yang diminta mereka itu udah ada di buku panduan itu. Jadi kalau pertama itu harus inisiatif dulu, googling sendiri, terus kayak di-download buku panduannya, dipelajari. Kalau masih ada yang belum tahu, bisa nih tanya ke grup Telegram atau DM networking atau teman-teman kalian yang ada di Instagram atau seseorang yang bisa kalian kenal gitu ya. Jadi kayak gitu step untuk mencari informasi. Lanjut. Nah, kita hari ini fokus ke beasiswa LPDP-nya dulu ya, karena kan banyak ya beasiswa itu, tapi hari ini kita mau fokus ke LPDP. Sebenarnya LPDP itu mencari profile awardee yang seperti apa sih? Nah, jadi yang sebenarnya LPDP itu mencari orang-orang yang bisa berkemampuan berjejaring global. Nah, jadi bukan hanya orang yang bisa memberikan impact ke dirinya sendiri, tetapi bisa memberikan manfaat dan
impact ke orang luar gitu, bahkan kalau bisa globally gitu. Nah, jadi kita itu harus punya kemampuan bisa berjejaring global gitu. Makanya penting sekali untuk kita bisa punya skill bagaimana caranya build networking gitu. Ketika kita misalkan contohnya kuliah ke luar negeri, gimana cara kita bisa membuat teman, membuat apa ya, kayak hubungan profesional antara kita dan orang-orang di luar, sehingga ini nanti memberikan manfaat untuk kita ketika kembali ke Indonesia gitu. Terus keindonesiaan yang kuat ini udah pasti, jadi orang-orang yang punya rasa cinta tanah air yang tinggi, nasionalisme yang kuat untuk Indonesia, dan punya semangat untuk mau membangun negeri. Terus memenuhi syarat administrasi, pasti ya di awal itu screeningnya adalah harus lulus administrasi dulu. Terus kemampuan akademik yang unggul. Nah, jadi di LPDP sendiri itu punya standar IPK minimal berapa gitu. Nah, jadi harus juga punya riwayat atau record, punya kemampuan akademik yang unggul, walaupun tidak harus sempurna gitu ya, harus nggak punya IPK 4 gitu. At least kita itu punya record kemampuan akademik kita itu baik gitu. Terus berjiwa kepemimpinan. Nah, jadi salah satu tujuan LPDP itu adalah awardee ini atau alumni LPDP ini bisa menjadi role models bagi calon pemimpin masa depan. Nah, jadi makanya tuh mostly itu pasti teman-teman award di LPDP itu yang pernah punya pengalaman leadership di mana aja gitu, baik itu di organisasi, komunitas, atau kayak pokoknya di lingkungan mereka sendiri pasti pernah memiliki kayak apa ya, kemampuan kepemimpinannya gitu. Dan itu juga nanti dites ketika diwawancara. Ada diwawancara itu ada kayak 2 jalur yang akan diuji, yaitu akademi atau studi, itu yang akan ditanya-tanyai. Terus yang kedua itu tentang kepribadian kita, karakter kita, termasuk mereka akan menggali gimana soft skills dan jiwa kepemimpinan kita ini. Lanjut. Nah, jadi di LPDP itu ada beberapa kategori yang bisa kita daftar. Yang pertama itu afirmasi. Nah, ini beasiswa berkebutuhan khusus atau difabel. Jadi buat orang-orang yang disable, kayak mohon maaf itu kayak kita kurang di fisik atau kayak berkebutuhan lah ya, itu ada beasiswa afirmasi namanya. Terus juga beasiswa daerah afirmasi itu orang-orang yang berasal dari daerah 3T, yang dimana itu tertinggal, terluar, dan terbelakang ya kalau nggak salah satu lagi. Pokoknya dia itu ada yang kayak ada list dia itu daerah-daerah yang termasuk daerah afirmasi gitu. Kalau contohnya itu di Sumatera Utara itu Nias. Nah, jadi Nias ini masuk ke daerah tertinggal dan terluar. Terus beasiswa prasejahtera. Ini beasiswa untuk bidik misi. Nah, jadi kayak keluarga yang kemampuan ekonominya itu masih kurang, tapi berprestasi, boleh daftar ke jalur afirmasi. Terus ada jalur targeted. Targeted ini tuh khusus gitu ya, untuk orang-orang yang kayak PNS, TNI, Polri, terus juga beasiswa kewirausahaan buat teman-teman yang mau berkecimpung atau berkarir di bidang bisnis, atau mungkin yang sudah punya bisnis atau usaha, boleh lanjut S2 dengan beasiswa targeted. Terus ada beasiswa umum. Nah, ini beasiswa untuk siapa saja, tidak memandang latar belakang, tidak memandang keadaan ekonomi, dan tidak memandang anak siapa gitu ya. Bahkan anak presiden, menantu presiden juga bisa daftar beasiswa ini, yaitu beasiswa umum ada 3, beasiswa reguler, beasiswa perguruan tinggi utama dunia, ini buat jadi ada LPDP juga mengeluarkan list beasiswa untuk perguruan tinggi utama dunia. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang termasuk list perguruan tinggi utama dunia. Kayak di UK itu ada 5, yaitu Oxford, Cambridge, UCL, ICL atau Imperial, dan terakhir itu Edinburgh. Nah, jadi ada 5 universitas di UK yang termasuk perguruan tinggi utama dunia.
Terus pembiayaan co-funding. Nah, co-funding ini artinya kita half and half dengan LPDP. Kayak mereka akan membiayai uang kuliah, tuition fee, sedangkan kita membiayai jajan di sini sendiri gitu. Jadi kayak setengah-setengah, kita sebut dengan co-funding. Nah, jadi kalau saya sendiri itu 2 kali dapat LPDP dengan beasiswa reguler, karena saya tidak termasuk bidik misi, tapi bukan juga TNI atau Polri, atau saat itu bukan PNS. Terus, jadi beasiswa reguler ini tuh sama beasiswa yang lain-lain itu bedanya itu skor lulusnya itu lebih tinggi. Nah, jadi beasiswa di umum ini tuh skor lulusnya itu lebih tinggi daripada targeted dan afirmasi. Terus juga syarat-syaratnya itu kayak contoh nih di IELTS, sertifikat bahasa Inggrisnya umum itu lebih tinggi untuk syaratnya daripada afirmasi. Misalkan afirmasi ke luar negeri itu masih boleh pakai TOEFL ITP ketika mendaftar LPDP, sedangkan beasiswa di umum itu udah nggak boleh lagi pakai TOEFL ITP, harus IELTS atau TOEFL IBT. Nah, untuk persyaratan-persyaratan ini kalian bisa langsung buka di website yang tadi, website LPDP yang sebelumnya udah saya bagikan. Itu di buku panduannya itu udah lengkap untuk semua jalur, itu bahkan kayak untuk daerah afirmasi, prasejahtera, nanti itu udah khusus ada buku panduan masing-masing jalurnya. Jadi langsung download aja dan baca dan dipelajari ya. Lanjut. Nah, jadi apa saja sih komponen biaya yang diberikan? Nah, jadi menurut saya nih ya, LPDP ini salah satu beasiswa yang generous banget, kayak yang dermawan gitu loh, semua dibiayai. Kayak biaya pendidikan. Itu bahkan ketika mendaftar universitas luar negeri, kayak di UCL sendiri itu ada biaya pendaftarannya sekitar 1,7 juta kalau nggak salah. Jadi itu nanti ketika kamu lulus LPDP, terus juga lulus di UCL, kamu bisa reimburse uang pendaftaran ini. Itu yang kita sebut dengan biaya pendaftaran. Terus ada biaya SPP, di mana ini memang sangat mahal ya, khususnya UCL itu biaya semester 1 tahun di sini itu bisa mencapai 500 juta untuk 1 tahun kuliah di sini. Jadi itu dibiayai penuh sama LPDP. Terus juga tunjangan buku, jadi kita untuk kayak doktoral sendiri itu saya dapat per tahunnya 10 juta untuk uang buku aja gitu. Bahkan beli buku aja dibiayain. Terus tunjangan buku ini dapat untuk master juga ketika dia kuliah, jadi kayak master atau doktoral itu dapat. Terus ada biaya penelitian, tesis atau disertasi, ya. Ini sangat dermawan juga karena kayak saya sendiri itu biaya risetnya itu kayak unlimited gitu loh di LPDP. Kita itu bisa kayak request ke LPDP, saya mau nih 10.000 pounds per tahun gitu, atau 50.000 pounds per tahun. Mereka akan biayai gitu. Terus biaya seminar internasional. Jadi kalau kita mau conference kemana-mana itu ada bisa ajuin biaya seminar. Biaya publikasi. Nah, kalau misalkan kita bisa publish paper di jurnal internasional, itu ada biaya yang akan diberikan dan juga ada insentifnya. Nanti kita dapat hadiah gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa publish paper Q1 di jurnal internasional, kita dapat hadiah 25 juta. Terus ada biaya pendukung, yaitu transportasi, biaya tiket pesawat pulang pergi, terus aplikasi visa itu juga dibiayai, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, ini juga menurut saya so far itu beasiswa LPDP biaya hidup bulanan yang paling tinggi di UK, bahkan Chevening aja itu di bawah LPDP. Terus biaya kedatangan, kita dikasih biaya persiapan keberangkatan 1 kali LA. LA itu adalah biaya hidup bulanan, dan ketika nyampe di sini juga dikasih 1 kali LA. Jadi kayak dermawan banget sih LPDP. Terus biaya keadaan darurat jika diperlukan, dan juga tunjangan keluarga khusus dokter. Nah, jadi kalau misalkan kalian lanjut S3 terus udah menikah dan punya anak, boleh bawa keluarga dan nanti dibiayai 25% dari biaya hidup bulanan. Dan maksimal dua anak, 2 anak kalau nggak salah, dan 1 suami atau istri. Tapi nggak boleh bawa orang tua ya. Misalnya orang tua nggak dibiayai, cuma suami, istri, dan anak. Lanjut.
Nah, gimana sih proses seleksi beasiswa LPDP? Jadi, ada beberapa tahap dalam proses beasiswa LPDP itu. Pertama adalah seleksi administrasi. Nah, ini biasa ya, dokumen-dokumen, berkas-berkas, terus esai, dan beberapa hal yang lainnya. Terus kalau misalkan lulus di seleksi administrasi, bisa lanjut ke seleksi substansi. Nah, seleksi substansi ini tuh termasuk tes bakat skolastik dan tes kebangsaan. Nah, mirip seperti kita daftar CPNS atau dulu ketika daftar perguruan tinggi, kan ada TPA-nya ya. Nah, miripnya seperti itu, ada matematika dasar, ada kemampuan verbal, non-verbal, dan juga kuantitatif dan kualitatif. Dan penalaran, seperti TPA. Terus kalau lulus di tahap kedua, kita bisa langsung ke seleksi wawancara. Dan ini adalah penentuan gitu. Dan setelah wawancara itu biasanya udah nggak ada lagi tahap selanjutnya. Dan buat dari tahun 2022 kemarin, itu ada ketentuan baru. Kalau kamu sudah punya LOA unconditional, jadi LOA ini adalah surat diterima dari universitas yang kamu daftar, misalkan dari UCL. UCL ini nerima kamu sebagai student nanti. Jadi ya kayak ada surat yang akan dikasih dari UCL yang kita sebut dengan LOA atau Letter of Admission. Nah, jadi kita itu sudah dinyatakan diterima di universitas itu dan harus unconditional. Unconditional ini artinya tidak ada syarat apapun. Jadi ada beberapa universitas yang memberikan LOA conditional karena harus misalkan memenuhi sertifikat IELTS-nya ini masih kurang, jadi masih dikasih conditional, akan boleh lanjut kuliah setelah student ini bisa memenuhi syarat IELTS tadi. Nah, itu kita sebut dengan LOA conditional. Nah, jadi syaratnya untuk bisa langsung ke wawancara tanpa ikut seleksi substansi atau tahap kedua itu harus punya LOA unconditional ketika mendaftar di seleksi administrasi. Nah, jadi buat teman-teman yang bingung nih, Kak, LOA dulu atau beasiswa dulu? Kalau kamu mau mendaftar LPDP, lebih baik cari LOA unconditional dulu, karena ketika kamu daftar LPDP, kamu bisa langsung ke wawancara. Jadi nggak perlu belajar TPA lagi. Karena mostly banyak teman-teman yang gagal di tahap kedua karena skor TPA-nya itu nggak nyampe gitu. Apalagi teman-teman yang mungkin background-nya bukan dari saintek gitu ya, yang dia background-nya sosial. Jadi udah lama banget nggak pernah main-main sama angka gitu. Nah, jadi sedangkan di TPA itu mostly kan banyak angkanya ya, ujiannya, tesnya. Jadi supaya nggak capek-capek belajar TPA lagi, bisa dapetin LOA unconditional dulu untuk semua jalur beasiswa. Itu kalau ada LOA unconditional bisa langsung ke wawancara. Ini mirip kayak PTUD yang tadi jalur perguruan tinggi utama dunia. Nah, perguruan tinggi utama dunia ini juga begitu. Jadi kalau persyaratan ada LOA unconditional untuk jalur PTUD. Jadi udah nggak ada lagi tes tahap kedua. Jadi kita itu kayak jalan tol gitu ya untuk langsung ke wawancara. Baru seleksi akhir itu adalah skor, rank, dan prioritas bidang. Jadi banyak orang yang dia itu sebenarnya skornya itu udah dapat lulus ya sesuai standar LPDP, tapi nggak lulus karena tidak direkomendasikan. Nah, jadi maksudnya di sini mungkin ya setelah analisa kita sebagai awardee dan alumni, bidang yang sedang dia geluti atau yang akan dia dapatkan nanti itu kurang dibutuhkan oleh Indonesia. Jadi prioritasnya tidak terlalu urgent, makanya mungkin wawancara membuat tidak direkomendasikan, padahal skornya itu udah lulus. Gitu. Jadi teman-teman juga harus bahwa studi bidang studi itu benar-benar dibutuhkan oleh Indonesia. Karena LPDP kan beasiswa dari Indonesia, jadi mereka punya visi, misi, dan tujuan nih untuk membangun negeri. Nah, kita harus sebisa mungkin membantu mereka dengan visi misi, yaitu dengan sangat dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Oke, lanjut. Oke, jadi biasanya itu persyaratannya itu yang umum, yang semua ada di semua, yang semua
ini tuh ada di jalur beasiswa mana aja di LPDP, itu adalah ijazah, transkrip, terus sertifikat IELTS atau TOEFL, terus juga, sorry, bisa balik lagi? Oke. Terus ada juga surat rekomendasi, dan juga esainya, kayak esai kontribusi juga ya, sebelum akan kita lakukan. Terus kemudian rencana studi kita, kemudian komitmen kembali ke Indonesia. Dan ada ini optional, jadi kayak nggak wajib ketika mendaftar PDF, udah kakak boleh. Memang udah ada LOA unconditional peraturan tergantung setiap jalur bisa langsung lihat di websitenya untuk informasi lebih lengkap. Tapi mostly dokumen yang diminta oleh semua jalur itu mirip-mirip yang ada di slide ini. Itu pasti wajib ada. Paling tambahannya itu kayak misalkan kalian daftar jalur prasejahtera. Nah, di prasejahtera ini harus ada keterangan dari kelurahan kalau nggak salah, kalau misalkan memang keluarganya ini itu termasuk keluarga prasejahtera gitu, atau bidik misi, ada beberapa keterangan yang harus kita berikan. Terus mungkin juga kayak PNS, TNI, atau Polri, itu ada keterangan dari atasannya, kayak surat izin gitu ya, surat izin ketika kemarin saya juga daftar jalur dosen yang reguler, itu ada surat izin dari atasan bahwa saya ini memang dosen gitu. Jadi beberapa surat tambahan untuk beda-beda jalur. Tapi yang wajib itu adalah ini. Lanjut. Nah, ini step to step untuk apply scholarship. Nah, jadi gimana sih kita itu kayak pasti banyak yang bingung ya. Mostly kayak saya itu banyak banget dapat pertanyaan yang kayak general, kayak gimana sih caranya dapat beasiswa ke luar negeri gitu ya. Itu pertanyaan general banget, tapi kalau kalian bisa punya ini step-step ini, itu pasti secara apa ya, nanti step to step kayak along the way itu akan menemukan arah atau guideline-nya sendiri. Nah, jadi yang pertama itu adalah know yourself. Jadi harus tahu dulu kemampuan kamu itu apa, interest kamu itu di mana, minat kamu itu di mana, terus skills dan expertise kamu itu di mana gitu. Jadi harus tahu dulu kamu ini sukanya apa, senangnya di mana, terus pengen berkecimpung di dunia apa, itu udah harus tahu dulu gitu. Ini yang paling penting dari semuanya. Karena ketika menulis esai, ketika menulis personal statement, menulis CV, menulis apapun itu kembali ke diri kita lagi gitu. Itu tentang kita sendiri. Jadi gimana kita bisa apply scholarship kalau kita belum tahu tentang diri kita sendiri. That's why understanding yourself is the key for your success. Nah, jadi harus tahu tentang diri sendiri dulu, harus understanding yourself dulu nih gitu. Jadi pastikan sudah tahu minat kamu kemana, skills kamu itu di mana, expertise kamu apa gitu ya. Terus ketika kamu sudah menemukan jati dirimu, baru kamu bisa menemukan right program atau right major. Nah, yang mana itu related sama sebelumnya gitu. Jadi kayak program studi yang mau kita ambil itu pasti berhubungan sama diri kita. Jadi kalau kita sudah tahu tentang diri kita, mudah untuk kita untuk find the right program. Nah, kalau sudah menemukan program yang ingin didaftarkan atau kita ingin lanjutkan, be a good planner. Langsung eksekusi, bikin goals dan targets. Langsung harus bikin timeline, harus bikin target kapan nih aku persiapan semua berkasnya, kapan aku daftar, kapan aku bisa lanjut kuliahnya, itu harus sudah punya goals dan targetsnya sejelas mungkin dan step-stepnya, strateginya. Nah, kemudian terakhir apply before the deadline. Jadi harus selalu pantau deadline. Ini step to step for applying a scholarship. Lanjut. Nah, ini contoh making timeline atau scholarship goals ya. Ini kemarin tuh saya bikin untuk
S2 deh kayaknya. Jadi kayak timeline-nya itu based on bulan-bulan. Jadi kayak dulu itu memang lulus S1-nya itu di bulan Februari, terus pendaftaran LPDP itu Agustus. Nah, jadi waktu itu 6 bulan persiapan semua yang harus dilakukan, proposal riset, ijazah, transkrip, dan lain-lainnya. Lanjut. Nah, jadi kita bahas sedikit ya tentang soft skills, dan itu tadi kita udah bahas teknis lah ya, apa yang harus kita siapkan, kayak berkas-berkas, terus timeline dan sebagainya, juga tentang beasiswanya. Jadi ini kita bahas sedikit tentang soft skills-nya, gimana sih kita bisa tahu tentang diri kita, apa yang harus kita siapkan gitu ya. Jadi sebenarnya prestasi seperti apa yang diperlukan? Sebenarnya prestasi yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa dan juga mungkin ke universitas itu adalah sesuatu yang memiliki impact ke institusi atau masyarakat. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah dengar prestasi seseorang yang mungkin dia summa cum laude, lulus IPK 4 gitu. That's amazing, itu sangat luar biasa. Tetapi kalau dilihat lagi impact ke masyarakat atau ke orang lain itu sebenarnya nggak terlalu ada ya, nggak terlalu banyak gitu. Itu impact untuk dirinya sendiri. Ketika kita advance di akademik gitu ya, dapat nilai A, nggak pernah dapat B, terus lulus IPK 4, berprestasi, wow, that's amazing, tapi menurut saya itu kurang bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan bukan itu yang kita tonjol-tonjolkan ketika kita diwawancara gitu. Nah, jadi, dan itu mungkin juga terkesan egoisme dan sombong ketika kita hanya selalu mengeluh-elukan itu kalau kita misalkan diwawancarai. Tapi ketika kita bisa melakukan sesuatu yang lebih banyak memberi impact atau manfaat ke orang lain, itu yang lebih dilihat oleh pemberi beasiswa gitu. Jadi coba teman-teman mungkin yang masih di awal-awal semester atau bahkan nggak apa-apa yang udah mau selesai atau udah mau wisuda, masih punya waktu untuk kayak cari lingkungan atau organisasi atau kegiatan yang bisa memberikan impact ke orang lain gitu. Jadi bisa dari mungkin komunitas, volunteering yang bisa memberikan manfaat ke orang lain. Nah, itu harus dilihat juga. Jadi jangan hanya 4 tahun belajar doang di kelas, tapi tidak langsung terjun ke masyarakat, tidak langsung terjun ke dunia luar, ke lapangan gitu. Tidak ada pengalaman realnya gitu. Nah, itu harus kalian cari. Jadi dan pastikan juga IPK kalian tetap baik gitu. Nah, jadi harus bisa balance di keduanya. Jadi jangan hanya satu, misalkan bagus di akademik gitu ya, tapi kurang di bagian realnya, real world-nya kayak komunitasnya, organisasinya, atau yang lain-lainnya gitu. Tapi harus balance, jangan juga sampai kayak terlalu aktif di komunitas sampai akademisnya dilupakan gitu. Jadi harus balance antara keduanya. Terus yang menunjang karir atau tujuan akhir dalam waktu jangka panjang. Nah, ini harus dipikirkan. Nah, aku tuh selalu bilang ke teman-teman yang mau bertanya gimana sih cara kita itu bisa tahu gitu ya, apa yang kita lakukan ini tuh bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Terus kayak bisa kita gunakan sebagai kunci untuk dapat beasiswa. Nah, kalian harus bisa menjawab pertanyaan, how do you see yourself in 5 years? Nah, gimana sih kalian melihat diri kalian dalam waktu 5 tahun ke depan? Itu bisa menjadi guideline atau arahan untuk kalian melangkah ke depannya. Jadi, ketika kalian melihat diri kalian 5 tahun ke depan ingin mungkin berkarir di dunia bisnis atau wirausaha, jadi kalian punya arah, punya guideline bahwa beberapa tahun
ini kalian akan mencari kayak kegiatan yang berbau dengan bisnis gitu. Nah, jadi cari kegiatan yang bisa menunjang karir atau tujuan akhir. Kayak saya ya, contohnya dulu memang pengen banget jadi peneliti dan dosen gitu ketika S1. Nah, makanya kenapa kegiatan-kegiatan saya dulu juga ya mostly yaitu penelitian, terus juga ikut exhibition, nulis karya ilmiah, daftar paten gitu ya, dan juga meneliti terus-terusan karena memang niatnya ke sana gitu, tujuannya ke sana. Jadi kegiatan-kegiatan inilah yang akhirnya menunjang karir dan tujuan saya. Terus yang terakhir tidak harus selalu berbau akademik gitu. Jadi lagi akademik itu penting, harus diingat selalu balance bahwa at least dapat IPK 3 itu udah bisa daftar beasiswa S2 di mana aja. Jadi pastikan IPK-nya minimal 3 atau 3,25 ya, at least. Karena kayak beberapa universitas top dunia itu IPK minimalnya itu memang 3,25. Kayak di UCL itu minimal 3,25. Terus harus juga cari kegiatan yang lain gitu, karena nggak selalu kita itu dapat pengalaman dari akademik gitu loh. Ada juga yang dari tidak akademik, misalkan kayak volunteering itu kan nggak terlalu akademik, tapi lebih ke apa ya, masyarakat gitu ya, lebih ke pengabdian bisa juga dicoba gitu sama dosen-dosen. Lanjut. Nah, ini banyak yang kayak apa ya, kayak mikir aku harus punya sertifikat bahasa Inggris nih untuk bisa daftar beasiswa gitu. Nah, sebenarnya English itu memang wajib gitu, kayak perlu banget di pendaftaran beasiswa, tapi ada juga yang lain yang harus kalian penuhi, harus punya hal-hal ini ketika kalian mau mendaftar beasiswa gitu. Jadi walaupun bahasa Inggrisnya nih IELTS-nya 9 gitu ya, IELTS-nya 8 gitu. Tapi kalau misalkan nggak punya sebenarnya nggak punya apa ya, skills-skills yang basic ini, itu bisa juga jadi bumerang untuk kalian gitu. Nah, jadi kayak yang tadi yang kayak saya bilang, harus punya kemampuan bisa melihat diri kita di 5-10 tahun ke depannya itu gimana. Jadi how do you see yourself in 5 or 10 years? Itu harus bisa menjawab pertanyaan ini. Terus time management ini yang paling penting. Jadi gimana kalian bisa balance antara dunia perkuliahan dan dunia mencari segala kegiatan dan pengalaman di dunia luar gitu ya. Jadi harus punya kemampuan untuk bisa memprioritaskan mana yang harus kalian lakukan terlebih dahulu dan bisa memilih pengorbanan yang tepat dalam hidup. Nah, jadi ada hal-hal yang harus kalian korbankan gitu. Kalau saya dulu ya selalu mengorbankan waktu main. Jadi kayak dulu itu kan S1 dulu tuh pagi kuliah, siang sampai sore itu di lab karena meneliti, terus kayak malamnya itu kerja. Nah, jadi kerja part-time untuk cari tambahan jajan. Nah, jadi ada waktu untuk main gitu. Nah, itu saya lakukan terus-terus sampai lulus S1 hingga berangkat S2. Jadi kayak sebenarnya walaupun kayak udah 4-5 tahun tinggal di Medan, bisa main-mainnya itu setelah lulus S2. Bisa kayak nyobain segala hal di Medan itu setelah S2 gitu. Nah, jadi ketika dulu S1 itu jarang banget main-main, bahkan kayak ya gitu terus rutinitas hal yang sama, dan itu harus dilakukan untuk mau mencapai sesuatu yang besar gitu. Jadi harus tahu mana nih pengorbanan yang harus dilakukan. Pengorbanan yang tepat itu adalah kunci dalam sukses dalam hidup ya. Terus collaboration. Nah, jangan lupa untuk selalu kolaborasi itu penting, apalagi kalau nanti kalian sudah masuk ke dunia kerja gitu. Jadi nggak bisa semua kita lakukan dengan diri kita sendiri gitu, nggak akan bisa kita handle kecuali kita bisa kolaborasi dengan orang lain. Bahkan di riset S3 saya sendiri itu kita satu project ada 3 orang yang ngerjain gitu. Jadi kayak kita punya goal sendiri-sendiri, tapi kita ngerjainnya bareng gitu. Walaupun memang tujuannya beda, nanti yang akan kita riset itu berbeda, tapi kita ngelakuinnya bareng-bareng gitu, karena kita bisa saling bantu-membantu gitu. Jadi kolaborasi itu penting. Jadi kalau misalkan punya teman-teman yang sama-sama mau berjuang, lanjut kuliah ke luar negeri boleh
kayak bareng-bareng dikerjain gitu ya, saling membantu yang bahkan nanti kalau sudah lulus bisa berkontribusi dengan kolaborasi ini. Misalkan dia di bidang bisnis, kamu di bidang saintek, terus pengen bikin startup di bidang apa, bioteknologi misalnya, ya udah kamu bagian risetnya, dia bagian bisnisnya, dia bagian marketingnya. Jadi ini tuh kunci untuk kita bisa advance in life. Jadi jangan lupakan hal-hal yang ini itu basic, tapi kayak kita itu nggak sadar sekarang gitu. Jadi harus punya hal-hal ini selain bisa mahir dalam bahasa Inggris. Lanjut. Nah, ini dia 3 hal penting yang harus kita punya di dalam hidup ya. Termasuk ketika mau daftar beasiswa. Jadi harus punya clear vision atau goal atau aim, harus punya tujuan yang jelas nih, harus punya alasan yang jelas kenapa kamu mau lanjut kuliah ke luar negeri. Emang kalau nggak kuliah ke luar negeri kenapa? Terus coba tanya diri sendiri kayak self reflection, kenapa harus kuliah ke luar negeri? Kalau nggak kuliah ke luar negeri emang kenapa? Kalau nggak ke sini emang kenapa gitu? Kayak coba tanya lagi diri sendiri tujuannya apa? Kayak kepentingannya apa, motivasinya apa, alasannya apa. Itu benar-benar harus yang kuat gitu, dan usahakan itu untuk dirimu sendiri gitu. Jadi jangan cuma ikut-ikutan FOMO atau kayak takut ketinggalan sama teman-teman. Jadi ya udahlah, atau bahkan yang lebih parah tuh banyak yang aku dengar tuh kayak karena nggak dapat kerjaan setelah S1 ya udah lanjut S2 gitu. Nah, jadi harus punya ini ya alasan yang kuat, karena kayak ketika kamu nanti daftar beasiswa lanjut kuliah S2 itu di sini bukan cuma untuk jalan-jalan, tapi kamu itu akan menghadapi permasalahan yang berbeda gitu ya, karena kamu akan setahun itu akan belajar gitu, harus bisa menyelesaikan tugas, belajar banyak hal berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalkan tujuannya itu nggak jelas, nanti kamu struggle atau kesusahan dan kesulitan beradaptasi di sini. Terus hard skills dan soft skills. Nah, ini 2 hal penting yang harus selalu kita miliki. Jadi kita tuh nggak cuman unggul di akademik, tapi kita juga punya soft skills yang lain, kita juga punya pengalaman yang lain gitu ya. Jadi kita itu bisa unggul di keduanya, harus balance. Terus yang terakhir networking atau collaboration, ini mungkin sekarang belum terasa buat teman-teman yang masih kuliah S1, tapi ketika sudah masuk ke jenjang pekerjaan, mencari pekerjaan, terus juga udah S2, S3, itu kayak networking atau collaboration ini penting banget. Bahkan kayak mungkin nanti ketika udah riset S2 misalkan, topiknya ini kan berbeda ya sama S1 dan biasanya itu lebih tinggi, dan kadang-kadang kita itu butuh kayak kolaborasi dengan misalkan yang jago machine learning, jago modeling, jago di ini gitu, tapi kita nggak punya skill itu. Nah, jadi kita bisa kolaborasi dengan teman kita gitu. Itu pentingnya kolaborasi dan networking dalam maksud yang baik ya, bukan yang kayak networking yang orang dalam gitu. Bahkan nanti kalau udah kerja, kalau punya orang dalam tuh bisa lulus gitu. Tapi bukan hal yang seperti itu. Networking collaboration di sini itu hal-hal yang kita anggap positif, yang bisa kita ajak bekerja sama sehingga tujuan kita itu bisa kita raih dengan lebih cepat dan lebih mudah. Oke, lanjut. Nah, ini additional tips. Supaya semangat kalian itu tetap selalu on fire, tetap selalu semangat dalam mengejar cita-cita dan bisa daftar beasiswa kuliah ke luar negeri, itu harus selalu spend time with your beloved ones. Jadi kayak mungkin alasan teman-teman itu salah satunya orang tua. Jadi regularly kayak kunjungi orang tua, spend time dengan mereka, terus kayak ngobrolin hal-hal yang ya berbau masa depan, mungkin bisa memotivasi kalian. Terus kalau kalian punya role models, itu bisa juga kayak sering ngobrol-ngobrol dengan role models, karena biasanya kalau kita udah ngobrol dengan teman-teman yang kita anggap kita sangat look up to, itu biasanya bikin kita itu motivasinya itu naik lagi. Terus work smart, jangan lupa untuk bekerja dengan cerdas gitu. Jadi harus bisa menganalisa strategi dan cara gimana supaya kalian ini bisa dapat
tujuan ini, bisa meraih tujuan ini itu lebih cepat tanpa membuang-buang waktu gitu. Jadi nggak sia-sia gitu, dan harus punya strategi yang matang gitu. Jadi harus smart gitu, misalkan dalam waktu 6 bulan bisa nggak ya kejar IELTS 7 gitu. Nah, jadi harus pikirkan strategi yang oke, gimana ya dengan kondisi kalian, tanpa mungkin harus belajar 2 tahun gitu. Jadi harus work smart. Terus be honest, sincere, and put yourself into others shoes during interview. Nah, ini kunci paling penting ketika interview. Coba menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara itu bukan dari sisi kalian aja, tapi juga dari kacamata si penanya atau kacamata yang lain gitu. Jadi coba jawab pertanyaannya itu dari beberapa sisi, bukan hanya dari satu sisi, sehingga bisa membuat jawaban kita itu lebih objektif dan juga lebih bermakna. Terus maximize your strengths and embrace your weaknesses. Jangan lupa untuk selalu embrace apapun itu yang ada di diri kamu, terima saja dan berbanggalah dengan itu. Dan jangan pernah menutupi kekurangan kamu, tapi embrace itu sebagai sesuatu hal dari diri kamu, sesuatu bagian dari diri kamu, dan selalu usahakan untuk kayak memperbaikinya gitu. Jadi kalau misalkan itu hal yang bisa diperbaiki, tunjukkan usaha untuk memperbaikinya. Tapi jangan pernah menutupi dan berbohong tentang itu, apalagi ketika wawancara, karena nanti bisa ketahuan. Terus fokus on yourself instead of comparing yourself to others. Nah, jadi selalu fokus dengan diri kita, jangan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena orang lain punya jalan yang berbeda-beda, timeline yang berbeda-beda, dan kondisi yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa compare ourselves to others, tapi kita bisa compare ourselves to ourselves. Nah, jadi kita bisa bandingkan diri kita tahun ini dengan tahun lalu. Nah, jadi kalau mau membandingkan, silahkan bandingkan dengan dirimu sendiri gitu. Apakah punya progres, apakah kita itu stuck atau malah tertinggal dari kita tahun yang lalu. Apakah kita menjadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Nah, itu selalu harus punya self-awareness. Jadi self-awareness itu juga penting. Kesadaran dengan diri sendiri itu sangat penting gitu. Jadi kita tuh nggak terkesan shameless atau bold. Jadi kayak kita itu benar-benar orang yang bisa self-evaluation, bisa introspeksi diri, punya kesadaran diri, itu hal yang penting. Jadi kayak jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi selalu bandingkan dengan diri kita di masa lalu, sehingga kita bisa selalu berprogres, bisa berevaluasi, dan bisa menjadi lebih baik tentunya. Oke, lanjut. Kira-kira sepertinya itu aja sih dari aku. Oke. Nah, untuk materi sekian dulu. Kita mungkin bisa langsung lanjut ke Q&A atau feedback. Boleh, silahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rika atas penyampaian materinya. Menarik sekali ya Kak Rika atas apa yang telah disampaikan, dari mulai pengalaman-pengalamannya, cara dan juga trik meraih beasiswa, kemudian apa itu beasiswa dari LPDP sendiri, dan juga soft skill yang harus dibutuhkan seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk di sesi feedback ya, yang mana saya akan cukupkan selama 20 menit. Baik, untuk teman-teman yang lain, jika ingin bertanya secara langsung ini, kami persilahkan untuk bisa raise, dan kemudian ini udah ada ya, ada Kak Rida Echa Safitri. Nah, sebelum menyampaikan pertanyaannya, bisa memperkenalkan diri, mungkin dari nama dan juga instansinya ya. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rida Echa Safitri. Saya mahasiswi semester 5 dari Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, cukup menarik sekali atas informasi dan juga webinar yang telah terselenggarakan di hari ini tentang beasiswa. Tentunya tadi lebih mengarah kepada LPDP ya, karena memang banyak benefitnya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu lebih mengarah kepada gini, setiap orang itu kan punya mentality yang tersendiri-sendiri gitu. Terutama satu yaitu mereka takut
takut untuk apa? Yaitu out from the comfort zone. Jadi mereka takut untuk keluar dari zona nyaman. Salah satu hal yang bukan cuma salah satu, banyak hal yang menjadikan mereka takut, yaitu ada dari sisi faktor keluarga mereka sendiri yang kurang mendukung, kemudian yang kedua dari mungkin biaya sendiri, dan ketiga dari itu sendiri, ketakutan dari dalam mereka sendiri gitu. Bisa nggak aku kira-kira kuliah di luar negeri? Jangankan di luar negeri, saya yang di Jember saja mau kuliah di Jakarta ataupun di luar Jawa itu masih punya rasa ketakutan yang tinggi gitu, apalagi harus lari ke luar negeri. Nah, itu pertanyaan pertama saya, bagaimana untuk memanage diri sendiri atau mempercayakan diri sendiri untuk tidak takut akan hal-hal yang seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, itu lebih kepada, saya ingin tanya tentang pengalaman kepada pemateri sendiri. Tentunya pengalaman dari seorang pemateri yang hadir pada kesempatan kali ini sudah sangat luar biasa sekali. Jadi yang ingin saya tanyakan itu tentang culture shock, tentang yang ada di Indonesia, di Medan sendiri, tentang di luar negeri itu sendiri. Otomatis tentunya culture shock-nya itu sangat-sangat berbeda sekali ya. Jadi kadang-kali itu juga menjadi salah satu momok juga dari dalam diri sendiri, kira-kira bisa nggak aku hidup di luar negeri gitu. Mungkin bisa dibagikan bagaimana pengalaman-pengalaman dari seorang pemateri sendiri ketika menghadapi kuliah S2 di luar negeri itu sendiri. Cukup, terima kasih moderator. Terima kasih kepada Kak Rida atas pertanyaannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Rida tadi ya, terkait dengan bagaimana cara mempercayakan diri atau mental apa yang perlu dibutuhkan untuk memperoleh beasiswa ini, dan juga ingin berbagi pengalaman kepada Kak Rika terkait culture shock yang ada di perkuliahan di luar negeri. Seperti itu ya Kak ya. Kepada Kak Rika mungkin bisa langsung ditanggapi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Rida. Untuk pertanyaan pertama, itu memang sangat ini sih, challenging untuk kita bisa selalu manage semangat kita, karena nggak semua orang bisa selalu semangat ya kan, karena pasti naik turun. Dan saya juga mengalaminya kok dulu ketika daftar beasiswa pertama, daftar beasiswa KAUS pas itu, terus kayak gagal, terus kayak nangis gitu ya. Bahkan KAUS aja tuh nggak lulus, apalagi LPDP gitu ya, gimana ini gitu. Nah, jadi punya ketakutan sendiri juga kayak kalau nanti nggak lulus gimana, terus orang tua juga waktu itu juga yang nggak terlalu mendukung, karena orang tua sendiri tuh ya pendidikan juga biasa aja, jadi nggak tahu terlalu banyak tentang kuliah ke luar negeri atau S2 ke luar negeri. Jadi hal pertama yang saya lakukan adalah mengenali diri sendiri. Nah, ini paling penting. Ketika kamu sudah mengetahui dirimu, potensialmu itu di mana, dan kamu tahu bahwa potensi kamu punya potensi ke sana, kamu punya kemampuan untuk bisa mendaftar beasiswa itu, misalkan kayak kamu itu punya kemampuan bahasa Inggris yang oke gitu ya. Setelah belajar, kemampuan kamu berprogres, terus juga akademik kamu oke, pengalaman kamu oke, terus juga kamu ngerasa kayak kamu punya potensi nih ke sana. Nah, itu menjadi satu keyakinan yang harus selalu kamu pegang. Nah, jadi ketika kita yakin dengan diri kita sendiri bahwa kita bisa mencoba, try aja, lakukan. Ketika kita selama perjalanannya itu merasa takut, terus juga merasa nggak semangat atau kayak ya punya mental yang naik turun, disitulah saatnya kita mencari lingkungan yang bisa untuk kita terus berprogres, untuk kita terus bisa semangat. Waktu itu saya mencari lingkungan di Medan, ada namanya itu English Club, jadi kayak kita itu setiap hari ketemu sama teman-teman yang juga lagi persiapan kuliah ke luar negeri, lanjut S2 di mana aja, dan lagi belajar bahasa Inggris juga. Nah, jadi setiap hari saya itu ngabisin waktu dengan mereka gitu. Jadi mulai cut teman-teman yang mungkin toksik atau lingkungan yang mungkin toksik untuk kamu. Jadi kayak teman-teman yang tidak mendukung kamu di jalan ini, coba jauhin. Hal-hal yang bisa membuat kamu demotivasi itu dijauhin. Jadi
deket-deketin orang-orang yang bisa memberikan motivasi ke kita. Jadi kayak waktu itu juga saya ngambil kelas soft skills, kayak mulai terus belajar tentang diri saya, terus kayak selalu kayak ingat-ingat lagi 5 tahun lagi plan aku itu kemana, target aku itu apa yang harus aku capai, dan setiap hari itu memang kayak ngabisin waktu dengan orang-orang yang bisa percaya gitu. Nah, jadi waktu itu aku punya soft skills tutor yang dia itu selalu kayak ngarahin aku kayak itu semua di diri kita itu, kalau kita takut kita nggak akan bisa melangkah. Nah, jadi kata dia gini, berani itu bukan karena kita tidak takut, tapi ketika kita bisa overcome ketakutan itu sehingga kita menjadi berani. Nah, jadi yang pertama itu tadi, semua dari diri kita. Jadi kamu harus terus kenali diri kamu, tahu potensi kamu, skills kamu. Nah, ketika along the way di prosesnya kamu merasa tidak yakin. Nah, di saat itulah kamu membutuhkan orang-orang yang bisa support dan mendukung kamu. Ketika orang tua nggak bisa menjadi support, cari support yang lain. Begitu juga dengan saya dulu. Jadi support system saya itu ketika daftar beasiswa S2 itu sebenarnya bukan orang tua, tapi lebih ke teman-teman, sahabat-sahabat, dan juga dosen pembimbing yang sangat mendukung saya untuk bisa lanjut kuliah S2. Jadi setiap hari itu, enggak setiap hari juga sih, kayak berkala itu kayak sering diskusi sama beliau kayak gimana ini Pak, bisa nggak ya lanjut kuliah S2. Jadi kayak kita sering diskusi dengan role models kita. Itu yang selalu bikin kita jadi semangat dan memberikan keyakinan dan harapan bahwa kita itu bisa mencapai itu. Bahkan ketika kemarin udah lulus S2, mau daftar S3 lagi, itu kayak sebenarnya saya nggak yakin gitu, bisa nggak ya langsung daftar S3. Tapi akhirnya dosen saya yang sangat mendukung ini bilang gitu, kayak coba aja gitu, karena kamu itu bisa, kamu itu punya potensi ke sana. Jadi dicoba aja, urusan lulus enggaknya, urusan bisa enggaknya berangkat itu nanti belakangan. Yang penting kamu coba gitu. Jadi selalu percaya sama harapan walaupun sekecil apapun itu. Kayak even kayak 99% orang bilang enggak dan kamu cuma punya 1% bahwa itu akan iya gitu. Dan kamu tetap harus mencobanya dan pegang harapan itu, 1% itu pegang selalu bahwa ya, ada kok, bisa kok, harapannya ada, kemungkinannya ada. Jadi selalu berpikir seperti itu, dan ketika kamu bilang tidak ke dirimu sendiri, ketika kamu kehilangan kepercayaan terhadap diri sendiri, disitulah semuanya over. Kalau orang lain itu nggak percaya, kita masih fine. Tapi kalau dirimu sendiri yang nggak percaya sama dirimu, itu yang bikin semua berakhir. Jadi harus punya mentality yang seperti itu ya. Terus yang kedua, culture shock itu banyak ya. Salah satunya itu sistem pembelajaran di sini itu berbeda dengan yang di Indonesia. Karena di sini itu belajarnya itu udah sangat terstruktur, sistematis, dan juga tidak ada korupsi waktu atau korupsi cara belajar dari dosennya. Dosennya itu benar-benar yang kayak masuk ngajar, jam 12 habis udah beres gitu. Masuknya juga jam 8 udah mulai. Jadi kayak bener-bener yang harus keep up dengan pace mereka, karena belajarnya mereka juga sangat cepat gitu ya. Bahkan kayak dulu tuh 3 semester bisa selesai 3 minggu di sini. Jadi kayak awal-awalnya itu kayak merasa minder, apakah aku bisa nggak ya kayak balance dengan mereka. Pada pinter-pinter gitu ya. Latar dari Eropa, Yunani gitu. Nah, jadi waktu awal-awal itu aku juga minder banget sama diri sendiri, kayak bisa nggak ya gitu. Nah, akhirnya aku caranya untuk bisa menghadapi culture shock di belajar itu adalah dengan ekstra belajar. Nah, jadi ketika aku ngerasa memang kemampuanku ini masih kurang nih di sini, jadi aku lebih banyak belajar di bagian itu. Dan
syukurnya mereka-mereka ini tuh walaupun dari berbagai negara, mereka sangat open dengan orang-orang baru gitu ya, dan di sini tuh sangat minim diskriminasi. Jadi kita benar-benar dianggap sama dan mereka open kok sama kita. Jadi setelah 3 bulan belajar di sini itu kayak akhirnya aku ngerasa kayak wah bisa juga kok ya gitu ya, 1 term terlewati, aku bisa nyelesain semua assignment, bisa ngerjain semua tugas, bahkan kayak grup projectku, ideku loh yang diambil gitu ketika ada grup project sama teman-teman gitu, dan kita dapat A juga untuk semua nilai. Nah jadi kayak sebenarnya itu kayak kekhawatiran yang nggak perlu gitu pada akhirnya gitu. Tapi ya kita kan pasti ngerasa itu hal yang sangat berbeda dari Indonesia. Nah, jadi harus dihadapi dan dijalani aja gitu. Dan dengan strategi yang lebih matang ketika menghadapi apapun itu. Dan itu untuk culture shock di pembelajaran, karena memang berbeda sekali dengan Indonesia sistem pembelajarannya. Terus untuk yang di masyarakat yang paling aku shock itu adalah di sini tuh mereka sangat they know how to mind their own business. Jadi kayak awal-awalnya karena di Indonesia kan kita itu lebih sering mungkin budaya kita itu suka mencampuri urusan orang lain gitu ya, suka kayak ya nggak penting banget tapi kita kepo sama urusan orang lain. Jadi kayak di sini itu kan semua itu bebas ya, kayak mau mesra-mesraan di umum, di tempat umum itu udah biasa, suami istri gitu ya. Terus bahkan yang sesama sejenis mereka mesra-mesraan di ruang publik itu udah di sini tuh udah biasa gitu. Nah, sedangkan kan itu tidak biasa ya di Indonesia. Jadi kayak awalnya itu kayak shock banget gitu ngelihat kayak di tube di underground itu ada yang sesama jenis mesra-mesraan gitu, dan itu membuat tapi orang-orang lain itu nggak ada yang gubris gitu loh. Bahkan mereka liatin juga enggak gitu. Dan itu yang paling aku senengnya tinggal di sini, karena mereka nggak pernah mencampuri atau mengurusi urusan orang lain gitu. Bahkan ketika misalkan ada party, ada orang mabuk-mabuk, ada orang kayak masuk ke underground, tapi mereka lagi mabuk-mabuk, itu kayak orang-orang lain itu kayak beneran yang nggak peduli. Kayak ya udah orang-orang tuh sibuk sama diri mereka sendiri, kayak pada main HP, pada baca buku, pada baca koran, pada ngapa-ngapain itu kayak masing-masing. Bahkan kayak yang mabuk-mabuk ini pun bikin ribut, mereka nggak gubris, mereka nggak peduli gitu. Nah, jadi itu hal yang aku pelajari juga bahwa itu penting gitu, karena itu bukan urusan kita sebenarnya. Selama mereka tidak merugikan kita, selama mereka tidak membuat kita tidak nyaman, ya kenapa kita harus bermasalah dengan itu gitu. Nah, itu salah satu culture shock yang aku rasakan di awal, tapi sekarang udah alhamdulillah sudah biasa. Jadi kayak ada apapun sesuatu yang terjadi di sekelilingku ya, karena udah 2 tahun juga ya, jadi kayak ya udah melokal aja. Kira-kira seperti itu. Baik, Kak Rika, terima kasih atas penjelasannya. Nah, di sini saya udah ada pertanyaan di kolom chat, yaitu dari Kak Boim Bondowoso. Yang pertanyaannya itu tips mendapatkan, mungkin di sini yang dimaksud LPDP mungkin ya. Bagaimana ya Kak? Kemudian daftar, kalau biasanya daftar universitas luar negeri itu dikenakan biaya. Terima kasih gitu. Mungkin dari Kak Boim sendiri bisa konfirmasi ya atas pertanyaannya ini. Oke, Halo, mungkin Kak Boim. Oh, di situ letter of acceptance, Kak. Berarti nah, bisa jadi langsung jawab ya, Kak ya. langsung jawab ya. Mungkin aku bisa share screen untuk pendaftaran LOA ya. Untuk dapetin LOA itu mostly di universitas luar negeri itu dilakukan secara online. Jadi kalau UK sendiri itu nggak ada kirim-kirim berkas ke luar negeri, tapi kalau di US itu ada kirim-kirim berkas ke
universitasnya, dokumen yang kita print terus kita kirim ke sana itu ada. Tapi kalau UK mostly itu online. Nah, jadi ini aku mau kasih lihat contoh yang UCL ya, contohnya UCL itu kayak gini. Nah, jadi ketika kalian mau cari-cari tahu tentang pendaftaran ke luar negeri ini ke universitas, buka aja websitenya, contohnya UCL, itu ini ada di website UCL, jadi kamu bisa pilih mau undergraduate, graduate child, atau graduate research. Nah, biasanya itu graduate child itu yang S2, yang graduate research ini bisa S2 by research atau S3 by research. Nah, jadi langsung ketik di situ, search for degrees-nya ada di situ, kamu ketik program studi yang mau kamu apply, misalkan psychology, education, apalah terserah gitu ya, ditulis, terus baru nanti muncul ada halaman websitenya tentang program studi itu. Dan di paling bawah, di akhirnya itu, ini yang step kedua, itu kamu bisa apply for this course. Nah, jadi kamu bisa langsung mulai apply melalui aplikasi itu, link itu, dan siapin berkas-berkasnya. Nah, berkas-berkasnya itu bisa dilihat juga di website halaman yang tadi kamu setelah klik search di yang step pertama. Jadi setelah itu nanti kamu bisa isi application form. Nah, biasanya itu ada biodatanya, riwayat pendidikan dan pekerjaan, terus CV, terus essay personal statement. Personal statement-nya ini bebas, kayak bisa juga ketik misalnya personal statement guideline UCL, itu ada beberapa tips dari mereka apa yang harus kita isi di personal statement, apa yang harus kita tulis. Terus ada referee, pemberi rekomendasi. Nah, pemberi rekomendasi ini kalau UCL sendiri itu kayak minimal dua dari akademisi. Nah, jadi nanti kamu isi biodata pemberi rekomendasimu. Misalkan dosen pembimbingmu sekarang kamu isi datanya dan emailnya, nanti UCL akan mengirimkan link yang harus diisi oleh dosen ini ke email dosen itu. Jadi bukan kita yang ngisi. Jadi dosen atau pemberi rekomendasi ini yang akan mengisi rekomendasi itu sendiri. Jadi nanti ada pemberitahuan ke email kita, UCL sudah memberikan misalkan si dosen pemberi rekomendasi ini itu udah mengisi link yang udah dikirim UCL dan sudah submit, nanti kita akan diberitahu kalau referee kita sudah mensubmit rekomendasinya gitu. Baru membayar biaya pendaftaran. Nah, setelah kamu membayar biaya pendaftaran baru akan diproses aplikasinya. Nah, kalau misalkan ada interview, nanti akan dihubungi kalau misalkan program kamu itu ada interviewnya. Nah, setelah itu kamu tinggal tunggu ya. Nah, nih, kayak gini tadi contohnya. Jadi misalkan kita buka psychology gitu ya. Nanti ada halaman website yang seperti ini, ada deadline-nya tuh sampai 31 Maret 2023. Terus jangan lupa untuk pilih yang international students. Di sini itu kan ada UK students dan international. Kita kan international. Terus kalau kamu scroll lagi ke bawah itu akan ada penjelasan tentang modulnya, tentang programnya gitu ya. Mostly semua website kampus tuh mirip-mirip kayak gini. Jadi kayak bisa langsung apply for this course di yang pilihan itu. Jadi mostly itu semua online kok, dilakukan online. Jadi sebenarnya gampang asalkan sudah selesai semua berkas-berkas dan persiapannya. Seperti sertifikat IELTS-nya, esainya, kalau udah ditulis itu tinggal kita submit dan bayar, langsung kita tunggu. Biasanya itu sampai 6 minggu baru ada kayak pemberitahuan atau kayak jawaban untuk aplikasi kita, apakah kita diterima atau ditolak. Terus nggak semua kampus juga bayar, ada kayak di universitas yang lain di sini itu kayak Birmingham yang kayak gitu, itu nggak bayar. Kayak Exeter, terus Leicester, pokoknya banyak sih universitas-universitas di UK yang nggak bayar aplikasi fee. Ya, itu aja sih dari aku, ya. Baik, terima kasih kepada Kak Rika ya. Karena ini waktunya juga sudah habis, jadi buat teman-teman yang belum kesempatan untuk bertanya langsung kepada Kak Rika, mungkin bisa di lain waktu next time, atau bisa menghubungi lewat DM ya Kak, bisa ya? Boleh, bisa. By the way, ini kita boleh jawab pertanyaan terakhir, ini kayak menurut aku penting sih, lumayan penting untuk yang dari Muhammad Wildan ini. Oh, yaudah. Oke, kita jawab dari pertanyaan ini dulu ya Kak ya. Iya.
pertanyaannya bisa langsung kakak jawab aja. Nah, untuk pertanyaan Wildan, LPDP itu nggak meminta wajib ada sertifikat. Jadi ini bedanya pendaftaran LPDP dengan yang lain. Jadi kamu nggak perlu submit sertifikat prestasi. Jadi kamu kalau mau membahas prestasi ini bisa kamu tulis aja, nanti akan ada kolom isian untuk LPDP itu prestasi apa aja yang udah kamu dapat. Jadi kamu bisa isi di kolom itu tanpa ada sertifikat. Mereka nggak akan minta upload sertifikat. Jadi yang penting kamu bisa jual diri kamu sebisa mungkin di esai aja kalau untuk prestasi. Jadi untuk Wildan, no worries, nggak terlalu harus pada akhirnya sertifikat itu nggak akan terlalu berpengaruh juga gitu. Oke, dari aku itu aja sih, Ulfa. Kembalikan ke Ulfa. Baik, terima kasih ya. Sepertinya udah sangat cukup dan sudah sangat lengkap lagi penjelasan dari Kak Rika, mulai dari awal alasan mengapa sih kita itu harus mengambil kesempatan beasiswa LPDP ini, kemudian tips dan juga trik, kemudian sampai tadi ngebahas culture shock yang ada di sana juga. Nah, kalau saya bisa highlight dari penjelasan Kak Rika tadi ya, mengenai strategi untuk meraih beasiswa LPDP khususnya, yang harus kita persiapkan itu kita harus memiliki kemampuan berjejaring global, terus memiliki jiwa keindonesiaan yang kuat, memenuhi syarat administrasi, kemampuan akademik yang unggul, dan juga memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, baik, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Kak Rika yang telah bersedia hadir pada siang hari ini untuk sharing berbagi pengalamannya kepada kita semua. Nah, ini kami dari panitia ada sedikit penghargaan buat Kak Rika ya, yakni sertifikat yang mana akan ditampilkan secara virtual dan nanti bakalan kami kirimkan ke Kak Rika. Kami tunggu ya, ini panitia sedang share. Jadi sertifikat ini diberikan kepada Kak Rika Asrosa SSI MSI sebagai pemateri pada kegiatan webinar scholarship dengan tema Motivate and Explore Yourself in Achieving Dreams with Scholarship. Baik, itu terima dari saya. Saya ucapkan juga kepada peserta yang lainnya yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kami. Semoga teman-teman dapat mengambil inti atau pelajaran berharga dari pengalaman yang sudah dibagikan oleh Kak Rika. Baik, kita sudah selesai dari sesi webinar siang hari ini. Kurang lebihnya, saya Ulfa Nuruswatun Hasanah, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC yang bertugas. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator dan kakak pemateri kita pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri webinar pada siang hari ini, dimohon untuk semua peserta untuk mengaktifkan kameranya. Kita lakukan sesi foto bersama. Mungkin langsung saja ya. Kita ambil foto. Hitungan 1, 2, 3. Mari kita action. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Cheers. Baik. Sebelum acara kita tutup, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum acara saya tutup, perkenankanlah saya mewakili segenap panitia yang bertugas pada acara webinar siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada pemateri kita dan peserta webinar siang hari ini. Semoga kita dapat mengambil ilmu dari kakak pemateri
Mohon maaf bila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada webinar bisa live dari Zoom meeting ini. Terima kasih. Halo Bagas. Gas, sehat Gas. Salam sejahtera untuk kita semua. Zoom. Zoom. Prancis kalah.